Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten kali ini ya, di sini ada tampilan baru dari unit saya Black Lava yang dulunya saya pesan sama Mas Dewi itu masih standar. Kini saya sudah full upgrade. Ya, seperti ini. Maaf kondisi ruangannya agak berantakan ya, karena di sini saya habis mengerjakan penuh unit ini. Saya rakit sendiri. Memang betul sih kata orang, kalau mau setting senapan itu minimal harus punya scuba atau kompresor PCP ya. Harus punya scuba ataupun kompresor biar kita tidak setengah mati untuk melakukan pengisian angin. Saya pengisian angin menggunakan ini ya, pompa biasa. Pompa biasa itu kadar airnya sangat banyak. Jadi teman-teman mesti sesuaikan juga dengan unit kita. Yang menjadi pertanyaannya biasanya kalau mau pakai pompa biasa itu nggak apa-apa sih, mau dipakai lama ataupun sementara. Mau dipakai lama pun juga nggak apa-apa. Cuman saya rekomendasikan kepada teman-teman kalau mau unitnya awet, meskipun teman-teman pakai pompa biasa, pompa manual itu ya seperti sana, teman-teman harus wajib mempunyai ini ya, knockdown. Ini saya beli knockdown. Ini knockdownnya bukan knockdown langsung dari regul, tapi knockdown adapter ya. Ini adalah adapternya. Ada juga kan yang bisa langsung dari knockdown ada juga yang biasa make knockdown regul ya, yang regulnya itu sudah knockdown tanpa adapter begini. Kalau yang pakai adapter begini, ini unitnya terlihat lebih panjang. Jadi mempengaruhi ketampanan unit kita ya. Jadi kurang lebih begini. Ini di dalam knockdown ini sudah terisi angin di kisaran 2500-an atau 2000 ya. Kalau saya keluarin tadi berarti dia berkurang 50 PSI, berarti dia 2450 lagi ya yang tersisa di tabung ini. Nah, banyak teman-teman mungkin yang bertanya, kenapa saya sudah lama upgrade ya, sudah lama update konten ya untuk postingannya. Saya sudah lama tidak posting hunting ya. Ini kendala saya yang pertama yaitu waktunya itu dalam artian pekerjaan ya, dunia pekerjaan. Jadi begitu sibuknya di dunia pekerjaan sehingga saya belum bisa menemani teman-teman untuk hunting melalui video-video konten yang saya upload di YouTube. Jadi ini saya sedikit ceritakan permasalahan tentang unit saya ini. Kemarin kita upgrade pelan-pelan ya. Kita belinya ini dari Mas Dwi Prasgun itu. Kita belinya tabung satu set ya. Kita belinya tabung, laras, chamber, sama ini regulnya ini sudah di upgrade disk SS yang stainless. Jadi di springnya ini sudah stainless ya teman-teman. Jadi banyak yang bertanya itu, kenapa saya sudah berapa mingguan ini saya tidak upload konten, karena 6 bulan kemarin unit ini saya pesan. Ini adalah sebuah review dari saya ya, review jujur bagaimana 6 bulan lebih ya. Di kisaran waktu 6 bulan itu saya coba pakai unitnya ini, tidak ada permasalahan sama sekali, tidak ada permasalahan. Cuman saya tiba-tiba merasa kok ini unitnya ini makin kesini akurasinya makin ngacak. Nah, mungkin ada teman-teman yang merasakan kasus seperti saya. Makin kesini unitnya makin ngacak. Di zeroing 45 meter, 30 meter, 25 meter
sudah hari ini kita zeroingnya itu sudah zero, sudah pas besoknya dia berubah lagi. Jadi turretnya apa ya, turretnya pindah-pindah. Nah, pertama saya rasa itu teleskop saya sih, karena ini teleskop murah. Tentunya ini Discovery MS ini teleskop murah. Namun setelah saya coba, ini sudah anti getar ya teleskopnya. Setelah saya coba lagi pakai teleskop teman, yaitu pakai teleskop teman yang sudah tahan getar ya, yang dari brand ternama yaitu Vector Orient Max. Saya coba pinjam dia teleskop teman saya itu di 2 hari saya coba, besoknya memang berubah lagi. Jadi tidak mungkin kendala di teleskop ya. Nah, saya coba utak-atik lah sedikit. Saya cari referensi di teman-teman hunting di YouTube, dan alhamdulillah saya menemukan kondisi permasalahannya ya, yaitu dimana valve-nya sudah haus atau valve-nya sudah termakan oleh chambernya ya. Nah, ketika saya buka valve-nya, saya ganti, saya coba pesankan secara online valve Sustapek yang panjang panjang asnya itu 7 mili. Kenapa saya pesannya yang 7 mili? Biar saya bisa potong sendiri untuk menentukan langkah hammer yang cocok di kita. Jadi ini sudah saya setting, sama saya belikan saya belikan per Mizumi di bagian valve-nya ya. Jadi per valve-nya itu sudah menggunakan per Mizumi warna biru muda ya. Per Mizumi warna biru muda dengan panjang 3,5 cm. Awalnya saya kira per ini tidak mampu untuk menutup sempurna valve-nya, karena valve Sustapek itu terhitung dia itu valve yang terbuat dari bahan keras ya. Bahan Sustapek itu bahan keras, jadi sangat sulit untuk mendapatkan kepresisian nutup valve-nya itu, sehingga di situ saya menemukan kendala. Nah, maka dari itu unit ini tidak saya gunakan kurang lebih berapa minggu. Itu kendalanya, yaitu di valve-nya yang cacat. Nah, setelah saya belikan valve-nya yang baru, saya coba pasang langsung tanpa saya utak-atik, namun itu bocor. Saya tes hanya menggunakan pakai pompa seperti itu. Saya sampai pusing untuk memperbaiki semuanya ini, valve-nya ini, sehingga saya hampir memutuskan untuk pergi meminta bantuan ke jasa setting senapan ya. Dan tanpa pikir panjang, hampir saya kirimkan unit saya ini ke jasa setting. Namun saya berpikir sedikit, kenapa kalau daripada uangnya saya berikan ke jasa setting, mending saya setting sendiri, yaitu dengan cara saya membeli peralatan yang sederhana seperti ini. Nah, mini grinder. Kenapa saya memilih mini grinder? Karena kalau kita pakai bor yang seperti orang-orang pakai itu, bor-bor yang ada tempat ininya ya, yang tempat hidup on off-nya itu, nanti kita tindis terus ya, kita tahan, posisi kita tahan baru dia berputar. Nah, ini mini grinder dia posisinya ini, walaupun kita tidak tahan, dia sudah memakai on off-nya. Dan kita bisa atur speednya di sini ya. Jadi saya hanya memakai speed 1 untuk merapikan valve-nya. Nah, setelah saya rapikan valve-nya, valve sudah terlihat mengkilat ya, sudah sangat rata dan presisi. Namun saya coba kembali di sini. Saya isi angin, namun ada kebocoran lagi. Di sini saya hampir frustasi sih untuk memperbaiki unit ini. Namun dengan kesabaran dan ketelitian ya,
tentunya bakat juga sih. Saya mencoba merapikan ruang ini ya, ruang valve di chambernya ini menggunakan amplas amplas nomor 360. Saya menggunakan amplas nomor 360, saya amplas di dalam, saya buat serapi mungkin sehingga tidak ada kebocoran. Dan setelah saya lihat rata, saya coba, nah disitulah kebahagiaan muncul. Alhamdulillah unit ini bisa terpakai dan tidak terbengkalai seperti kemarin. Dia sudah nutup dan saya atur ini ya. Ini kebetulan saya sudah pakai knockdown. Maka dari itu ini outputnya dari Mas Dwi kemarin, output dari unit ini yaitu sekitaran 2100 atau 2000 PSI ya. Ini unitnya, outputnya ini. Nah, maka dari itu dia terkesan sangat boros. Ditambah lagi saya memakai per Mizumi yang notabene-nya biru muda itu per yang paling lentur dari merek-merek Mizumi lain ya. Yang orange, merah, itu warna biru muda itu adalah warna yang paling lentur untuk segi kelenturannya ya. Jadi dia kalau mau mendorong valve-nya tidak begitu menutup rapi ya, sehingga saya putuskan untuk membeli knockdown seperti ini. Knockdown seperti ini saya beli, dapatnya dia 410.000 ya, sudah sama ongkos kirim. Saya dapatnya yang 2 tabung. Jadi setelah saya pasang dan alhamdulillah presisi, tidak ada kebocoran di bagian larasnya, valve-nya sempurna. Saya coba OP-nya itu dia di 1850 yang sekarang ya. Ya, biar lebih jelasnya, jadi saya bongkar ya. Biar lebih jelasnya, karena kalau kita main di cerita saja mungkin teman-teman tidak mempercayai. Ini saya rakit sendiri, bukan rakit ya, saya setting sendiri. Ini per hammernya masih per bawaan standar Mizumi Cream yang 5 cm ya panjangnya. Dan ini yang saya maksud, ini valve-nya sudah saya kasih valve Sustapek. Dan untuk panjang ini ya, panjang as valve-nya ini, panjang valve-nya dia sekitaran berapa ya, sekitaran 3,8 ya, 3 cm 8 mili. Jadi panjangnya ini 3 cm 8 mili untuk valve-nya, dengan langkah hammer yang dihasilkan yaitu sekitar 9 atau 9 mili atau berapa mili ya, 10 mili, 9 mili atau 10,5 mili ya, yang langkah hammer yang kita hasilkan. Jadi ini sangat lentur pernya ini, dan untuk bahan Sustapeknya ini sangat keras ya. Dan ruang chambernya itu saya rapikan seperti ini. Kita pakai blitz. Nah, itu ruang chambernya seperti itu. Saya rapikan menggunakan amplas 360. Saya amplas menggunakan amplas pakai tangan ya, jangan pakai mesin, biar di dalam tidak ada cacat. Jadi kurang lebih begitu ya. Sangat halus, sangat presisi ya. Kenapa dia bocor kemarin? Karena kemarin masih ada bekas anodize-nya. Dia bocor karena masih ada bekas anodize-nya. Dan sekarang dia sudah rapi. Saya coba amplas. Nah, seperti itu. Sana ada seal-nya ya, o-ring seal-nya. Saya pakai knockdown dengan output dia 1850. Kalau teman-teman yang bingung
mau susunannya teman-teman tinggal berkreasi sih. Kalau untuk susunannya nggak perlu ke bengkel-bengkel setting, tinggal beli alat settingnya sendiri. Sama ini minimal harus punya bor begini kalau mau ganti valve ini, karena bor ini putarannya dia presisi, dia nggak goyang-goyang ininya matanya, sehingga dia presisi untuk pembuatan ini ya. Karena ini saya sudah coba kemarin pakai bor biasa, dia karena kepalanya ini goyang-goyang sehingga kerapian di sini tidak menentu ya. Nah, ini lihat kerapiannya. Bentar. Kita lihat, nah ini rapi sekali ya teman-teman. Sebentar. Dia rapi sekali ini. Nah, rapi sekali ya. Itu yang bekas hitam itu adalah bekas dudukan rumah valve-nya. Oke, kita pasang kembali. Semoga dia tidak bocor lagi ya. Kita coba pasang, karena itu sudah ada angin, kita tidak capek-capek memompanya. Saya kasih kamera belakang ya, kamera depan. Jadi kita akan coba pasang. Semoga dia tidak bocor ya. Kita pasang. Pakai perasaan masangnya ya. Nah, kita masukkan ini. Ini adalah apa ya? Manometer chamber output. Kita pasang. Kita masangnya ini nggak perlu menggunakan kunci-kunci, kita kuatinnya pakai tangan saja. Untuk menguatkan kita pakai tangan saja ya, sekuat-kuatnya menggunakan tangan, jangan menggunakan kunci biar dratnya nggak cepat aus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu tangan saya kayak impact itu. Kekuatan impact. Ya, kita pasang regulnya dan adapter knockdown-nya. Nah, untuk pasang ini biar V. Nah, saya lupa. Mungkin teman-teman yang mempunyai regulatornya tidak V, teman-teman tinggal tambahkan ring seperti ini ya. Ring yang teman-teman buat dari penutup sabun. Penutup sabun apa ya? Sabun dangdut atau sabun caplang. Caplang. Sabun cemerlang. Nah, itu yang kalau bahasa di daerah saya ini namanya EXO. Nah, itu menggunakan itu ya biar V. Kita coba. Mungkin teman-teman bertanya, kalau dipasangkan bahan yang seperti itu apakah dia mempengaruhi bocor di tabungnya, di bagian chambernya? Tidak sih, malah dia memperkuat agar agar bentuk V, sudah bentuk V dan kokoh ya, tidak lenggak-lenggok tabungnya, tidak goyang-goyang. Kita coba kuatkan. Ya, sudah cukup dengan kekuatan tangan saja ya, biar dratnya tidak cepat haus. Nah, sebelum kita pasang tabung knockdown-nya, kita pasang dulu ini ya, per hammernya. Pasang per hammernya. Setelah kita pasang per hammernya, nah, kita pasang tabungnya. Semoga tidak ada yang bocor. Sebelum kita pasang tabungnya, kita kokang dulu ya, biar tidak rembes anginnya. Kita kokang, pasang tabungnya. Bismillah. Ini tabung knockdown terbuat dari bahan stainless. Jadi sangat bagus, dratnya tidak mudah haus.
biar kita buka sana sini. Bismillah. Nah, sudah masuk ya. Nah, sudah masuk. Nah, kita coba apakah ada kebocoran di bagian larasnya, kita dengar. Tidak ada kebocoran sih. Ya, tidak ada kebocoran. Saya cobanya tadi pakai ludah. Teman-teman jangan tiru. Ya, ini saya bilang OP-nya. OP-nya dia di 1850. Ini dari Mas Dwi kemarin OP-nya sekitaran 2100 ya. Lihat. Ini OP-nya. Dari sini kelihatan. Nah, itu dia. 1850 ya. Di tengah-tengah, di pertengahan antara 1800 dan 1900. Jadi dia 1850 ya. OP-nya. Ini sudah terpasang dengan input 2000 berapa ini? 2400 ya inputnya. Ini saya sudah full upgrade. Saya pasang karet bakar di tabungnya. Saya pasang karet bakar juga di serobong larasnya. Sama ini apa? Jadi yang saya upgrade itu karet bakar di bagian tabung dan serobong dan peredamnya. Saya tambah juga knockdown. Saya tambah juga dia Sustapek, valve Sustapek, Permizumi biru. Langkah hammernya dia 10,5. Jadi itu saja sih yang saya upgrade. Itu sudah full upgrade sih sebenarnya. Sudah stabil juga. Jadi itu saja buat teman-teman yang mau upgrade silakan upgrade saja tanpa harus takut unitnya akan terbengkalai. Ini sudah bentuk V ya. Nah, V-nya sempurna karena kita pakai itu o-ring dari teflon yang sabun dandut. Itu saja mungkin. Dan untuk teman-teman mau setting unit, kalau sudah bingung ya ke saya saja sih. Ya, hari Minggu kita akan tes. Besok kita akan tes bagaimana performanya di lapangan. Karena ini OP-nya kemarin dia 2100 atau 2000 pas ya. Sekarang saya rubah di 1850 ya. Jadi ini OP-nya rendah, pernya maksimal. Mungkin teman-teman mau dengar suara jedornya ya. Jadi saya jedor sekali saja ya, biar teman-teman dengar. Ini soalnya ribut kalau malam. Bismillah. Semoga enggak marah orang rumah ya. Dengar ya. Itu sudah pakai peredam. Suara Permizuminya sangat bagus. Jadi mantap. Bunyinya itu dia di ujung sini. Sudah ndak lagi di sini. Karena anginnya semua keluar menggunakan valve yang Sustapek dan Permizumi yang lentur. Itu rahasianya biar black lava kalian makin jaya. Tidak seperti OMC jaya. Tidak seperti itu ya. Jadi saya rasa sekian video dari saya. Mungkin kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu hunting atau tes akurasinya ini ya.
dengan keadaan update terbaru. Saya rasa itu saja sih. Saya coba cabut dulu ini tabung saya biar apa ya, biar unitnya biar di springnya awet. Saya cabut ya. Begini jadi dia kalau dicabut begini. Jadi itu ya. Mantap sih. Beratnya nggak mudah cacat ini. Beratnya sangat bagus. Stainless. Ya, saya rasa sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.